Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Wanita yang hidup sendiri di apartemen maupun kos-kosan membuka peluang untuk sebuah kejahatan. Film ini memberikan pesan bahwa untuk orang yang hidup sendiri di kota-kota besar agar lebih berhati-hati menjaga diri dari pelaku kriminal yang merebak dimanapun, terutama untuk kaum wanita yang dianggap lemah dan tak berdaya. Film yang berjudul Door Lock ini bercerita tentang seorang wanita bernama Young Min yang tinggal sendirian di sebuah apartemen. Selama ini dia menjalani hidupnya dengan tenang, hingga suatu hari ia menemukan hal aneh. Pengunci pintu atau door lock miliknya terlihat kotor dan berminyak. Ia merasa janggal lalu mengganti kode pintunya itu. Hingga suatu malam dirinya pun mulai diteror. Saat ia sedang tidur, seketika mendengar ada orang yang sedang membuka kunci pintu apartemennya tersebut. Karena kode sudah diganti, maka pintu tidak bisa dibuka. Namun ada yang menggedor-gedor pintunya yang membuatnya ketakutan. Segera Young Min menelpon polisi melaporkan kejadian itu. Namun sayangnya, polisi mengacuhkan laporannya karena tidak terbukti ada yang merusak pintu tersebut. Sejak kejadian itu, Young Min merasa ada yang tidak beres dengan apartemennya. Ia lalu mengajak rekan kerjanya untuk membantunya menyelidiki siapa pria misterius yang sudah mengusik hidupnya selama ini. Lanjut guys. Film dibuka dengan ditampakkannya seorang wanita yang akan pulang ke apartemennya. Sesampainya di dalam, dia menyadari lampunya mati hingga dia coba untuk menghidupkan lampu tersebut. Namun sepertinya arus listrik sedang bermasalah. Wanita ini coba memeriksa dengan bantuan cahaya senter karena dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan sesaat inilah yang terjadi. Scenes pun beralih ke seorang wanita bernama Young Min. Dia adalah pekerja bank swasta di negara Korea. Young Min tinggal di sebuah apartemen bernomor 601 seorang diri. Setiap bangun pagi, dia merasa tubuhnya sangat letih dan kurang bergairah. Namun dia tak tahu disebabkan karena apa. Seperti biasa pagi ini dia pun memulai aktivitas untuk pergi bekerja. Seketika saat dirinya keluar, Young Min melihat pintu digitalnya seperti kotor dan berminyak. Karena buru-buru, dia pun tak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun untuk menghindari hal yang tak diinginkan, maka dia pun coba mengganti kode dari pintu itu. Sesampainya di kantor, seperti biasa, setiap pagi para karyawan wajib untuk merilekskan diri agar selalu terlihat ceria melayani para nasabah. Di saat yang sama, tampak salah satu karyawan yang terlambat. Dia bernama Yeoju. Dia adalah teman dekatnya Young Min. Mereka sering curhat satu sama lain mengenai pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yeoju juga selalu mengingatkan Young Min agar jangan terlalu baik di kantor yang menyebabkan pekerjaannya sering direbut oleh karyawan lain yang membuatnya sulit untuk mencapai target. Young Min yang mendengarnya pun hanya tersenyum simpul. Singkat cerita, di tengah malam saat dirinya akan beristirahat, tiba-tiba dia mendengar seseorang yang coba masuk ke dalam apartemennya dengan cara menekan kode dari pintu tersebut, namun selalu gagal. Sesekali dia menggedor dan membuka paksa engsel dari pintu itu, yang membuat Young Min mulai ketakutan. Perlahan dia pun mengintip dari dalam, namun tak ada siapapun. Lorong apartemen itu begitu sunyi dan tenang. Young Min pun segera melapor polisi atas kejadian tersebut. Namun polisi tak punya cukup bukti untuk bisa membantunya dengan alasan pintunya itu tidak terlihat rusak dan baik-baik saja. Walaupun di bawah pintu itu, Young Min menemukan puntungan rokok. Namun polisi tak bisa menjadikannya sebuah bukti yang otentik. Keesokannya, Young Min yang baru saja terbangun mendapati dirinya terlihat pusing dan sulit untuk berjalan. Setiap pagi dia merasakan seperti itu. Di saat jam makan siang, Young Min bercerita kepada sahabatnya ini tentang kejadian kemarin. Dia juga mengatakan bahwa belakangan ini dirinya merasa letih setiap bangun pagi. Kepalanya terasa begitu berat. Yeoju merasa temannya ini kurang beristirahat dan minum vitamin. Dia menganggap hal itu sudah lumrah untuk karyawan seperti mereka karena tugas yang selalu menumpuk. Lalu saat bekerja,
Yongmin melayani seorang pria yang dimana pria ini sudah lama memantaunya saat pulang bekerja di kereta. Dia bernama Kim. Awalnya percakapan masih terlihat baik-baik saja. Dia mengaku bekerja sebagai tukang kayu. Lalu pria ini coba mengajaknya untuk ngopi, yang kebetulan daerah tempat tinggal mereka berdekatan. Yongmin pun merasa canggung. Lalu saat dirinya menawarkan produk asuransi kepada Kim dan seketika membatalkannya karena depositnya terlihat kosong. Lantas hal itu membuatnya tersinggung dan merasa Yongmin merendahkannya sampai atasannya ikut turun tangan memanggil security untuk mengusir pria ini. Hal itu spontan membuat moodnya berantakan. Dia tak lagi semangat untuk bekerja hari ini. 돈 없는 사람은 적금 이웃 주민을 봐서 친한 척 하더니 돈 없으니까 그냥 뭐 도와드릴까요? 뭐야? 해결하겠습니다. 기다리시는 손님들 위해서 그만 좀 일어나 주시겠습니까? 네가 먼저 친한 척, 꼬리쳐놔. Di tengah malam saat Yongmin sudah terlelap, seorang pria keluar dari bawah tempat tidurnya. Pria ini adalah orang yang selama ini berusaha menyusup ke dalam apartemen tersebut. Terlihat dia membawa obat bius yang akan disekapnya ke mulut Yongmin saat tertidur. Hal itulah yang membuatnya begitu letih ketika bangun. Pria ini sengaja berbuat seperti itu hanya untuk tidur bersama dengan Yongmin. Setelah membuat wanita ini pingsan, dia pun mandi dan melakukan aktivitas layaknya dia tinggal bersama dengannya. Lalu dia pun tidur dan memeluk Yongmin dari belakang. Kegiatan itu dilakukannya setiap malam. Sebelum pagi hari, dia pun sudah keluar dari apartemen itu. Yongmin yang tak sadarkan diri, tak pernah menyadari sosok pria itu masuk sebelum dirinya berada di dalam. Di tempat kerja, Yongmin dipanggil oleh manajer karena melihat kondisinya belakangan ini terlihat lesu. Namun dia memastikan padanya bahwa dia baik-baik saja. Kinerjanya yang cukup baik membuat manajernya ini mempromosikan dirinya untuk menjadi karyawan tetap setelah masa kontrak kerjanya akan berakhir. Mendengar itu, Yongmin pun terlihat senang. Karena lembur, wanita ini pun pulang agak telat dari biasanya. Saat dirinya berada di halte untuk menunggu bus, dia didatangi oleh Kim. Kali ini pria tersebut agak memaksa Yongmin untuk pulang bersamanya. Namun dirinya menolak dengan halus, dan seketika atasannya pun muncul coba melindunginya dari pria aneh itu. 왜 이래요? 왜 이러냐? 뭔가 오해. 한 번만 더 눈에 띄면 진짜 경찰에 신고합니다. Dengan berbaik hati, atasannya ini pun mengantarkannya pulang sampai di pintu lobi. Saat masuk, Yongmin kembali didatangi bos kantornya itu untuk mengembalikan dompetnya yang tertinggal di dalam mobil. Lalu karena melihat ruangan itu gelap, bosnya ini pun coba membantu untuk menyalakan saklar listrik di ruangan itu. Lalu dia pun minta izin ke kamar mandi. Yongmin mulai curiga kepada atasannya ini, kenapa dia mengetahui nomor apartemennya tersebut, padahal dia sama sekali tidak pernah memberitahunya. Dia pun coba menanyakan hal itu. Namun belum sempat dijawab, Yongmin pun lari keluar dan coba memanggil polisi. Tak lama dua orang polisi pun coba memeriksanya, dan seketika bosnya itu sudah tewas dengan leher yang terjerat tali diikatkan ke gagang pintu. 아니, 스토커라고 신고해서 나가보면 남자. Karena kejadian itu, Yongmin pun diinterogasi polisi. Saat ini dirinya tertuduh atas kematian atasannya tersebut. Dengan menangis, Yongmin pun terdiam dan tak bisa menjawab. Dia tak tahu siapa yang bersembunyi di dalam apartemennya hingga dengan cepat membunuh atasannya tersebut. Yongmin pun diliburkan untuk beberapa hari. Hingga saat dia dipanggil ke kantor, manajernya ini segera memecatnya karena kasus itu, terlepas dari dia pelaku atau tidak. Polisi belum menyatakan Yongmin bersalah dan semua masih dalam proses penyelidikan. Semua rekan kerja melihatnya dengan penuh tanda tanya. Mereka tak menyangka jika bos mereka mati di apartemennya Yongmin. Dirinya pun menjadi bahan gosip oleh teman-temannya. Mereka menganggap Yongmin pelakunya. Namun Yeoju membantah asumsi tersebut dan coba membela temannya ini. 경찰서에 붙들려 있었대잖아. 그러지 않았어요? 나 못 본 거 같은데? 잘 알지도 못하면서. 언니 뭐해? 앉아. Dia pun kembali mendatangi security yang berjaga dan menanyakan soal kamera CCTV. Setelah melihatnya, dia tak mendapat petunjuk apapun.
Security ini mengatakan bahwa bisa saja puntung rokok yang ada di depan pintu itu adalah orang yang pulang malam sehingga membuang rokoknya di area tersebut. Mungkin juga dia tinggal di gedung yang sama dengannya. Dia pun coba membantu untuk memeriksa apartemen Young-min, namun dia tak melihat hal yang janggal. Seketika saat dirinya menyapu lantai dan membersihkan ruangan, tanpa sengaja dia menemukan sebuah kartu manual untuk membuka pintu. Segera dia coba mengetes kartu itu ke setiap pintu yang ada di gedung tersebut. Hingga saat dia coba kesekian kalinya, sebuah pintu bernomor 701 terbuka. Dia pun masuk dan memeriksanya ke dalam. Tak ada siapapun di ruangan itu. Lalu dia melihat transaksi belanjaan yang terletak di atas meja yang bertuliskan atas nama Seng Hee-si. Dengan bantuan Yoju, mereka pun mulai mencari tahu informasi apa yang bisa mereka dapatkan. Mulai dari daftar belanja hingga jam berapa saja aktivitas tersebut dilakukan. Hingga keduanya pun mulai memata-matai orang yang berbelanja ke toko yang ada di daftar tersebut pada hari Sabtu jam 1 siang. Dan seketika mereka melihat seorang wanita membeli barang yang sama yang sedang membayar ke kasir. Segera keduanya mengikuti wanita itu yang masuk ke sebuah gang. Mereka pun berpencar agar tak kehilangan jejak. Seketika Young-min melihat seekor kucing yang masuk ke sebuah pekarangan rumah berpagar. Dia juga melihat sampah makanan yang sama persis seperti di dalam daftar belanjaan. Dengan penasaran, dia pun mulai masuk mencari tahu. Dia coba membuka pintu itu, namun berkali-kali kode itu salah. Hingga Young-min mencoba dengan kode pintu apartemennya, dan tak disangka pintu itu pun terbuka. Segera dirinya masuk ke dalam dan memeriksanya. Terkejutnya dia melihat seorang wanita terbujur kaku dengan selang infus tergeletak di dalam kamar tersebut. Dengan panik Young-min pun menghubungi polisi untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Namun penghuni rumah itu tiba-tiba muncul yang membuat wanita ini gugup dan segera bersembunyi. 쉽지 않아요. 너무 미안해가지고 내가 그런 사람이 생겼어. Pria ini adalah psikopat yang selama ini masuk ke apartemennya Young-min. Mayat wanita itu adalah penghuni apartemen nomor 701, tepat di atas apartemennya. Dengan berhati-hati, dia coba mengintip dari celah-celah yang dimana mayat wanita itu akan dimutilasi oleh pria sakit jiwa ini. Young-min sudah menyadari bahwa pria inilah pelaku yang juga membunuh atasannya tersebut. Namun dia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup masker. Tanpa bersuara, perlahan pun dia coba lari dari tempat itu. Namun gerak-geriknya diketahui dan dirinya pun segera dikejar saat itu juga. Dengan penuh ketakutan, dirinya pun bersembunyi di salah satu pertokoan. Dan tanpa diduga, Yoju muncul dengan mendorong Beko untuk menyelamatkan temannya. Dengan gugup, keduanya pun menjelaskan ke detektif polisi kejadian yang sebenarnya. Namun polisi ini belum sepenuhnya percaya pada laporan mereka. Hingga seketika, anak buah polisi tersebut pun melaporkan bahwa mereka menemukan potongan tubuh yang ditutupi dengan tumpukan sampah. Detektif ini pun segera memeriksa temuan mereka itu, yang dimana terlihat kartu nama Young-min terselip di sela-sela jarinya. Psikopat itu sengaja menjebak Young-min agar menjadi tersangka atas pembunuhan ini. Kecurigaan polisi pun tertuju pada Kim yang sedari awal coba mendekati Young-min. Dia pun diinterogasi, namun pria ini bersikeras bahwa dia bukan pelaku pembunuhan itu. Polisi lalu menunjukkan kamera CCTV yang dimana terlihat dirinya membuntuti Young-min sampai ke apartemennya. Namun dia mengaku membuntuti Young-min karena dia kesal, bukan karena ingin membunuhnya. Di saat yang sama, Young-min yang masih gemetaran coba ditenangkan oleh Yoju. Lalu tak lama polisi pun keluar menemui keduanya. Dan polisi ini yang semula menuduh Young-min sebagai pelaku akhirnya menyadari bahwa dia hanyalah korban dan dia meminta maaf kepada wanita ini. Young-min lalu menanyakan kepada polisi tersebut apakah pria itu adalah pelakunya. Polisi pun menjawab untuk saat ini dia adalah tersangka dari kasus pembunuhan keji tersebut. Namun mereka akan kembali memastikan dengan sidik jari dan hasil visum. Beberapa hari kemudian,
Yongmin pun pindah ke apartemen yang dekat dengan tempat tinggal Yeoju. Dia trauma berat atas kejadian itu. Lalu tak lama wanita ini mendapat sebuah paket, sebuah HP yang dimana terlihat foto-foto Yeoju yang sedang tertidur di kamarnya. Lalu HP-nya pun berdering dihubungi Yeoju lewat video call. Yongmin tak menyangka ternyata HP-nya Yeoju sudah dibajak oleh psikopat itu untuk menunjukkan ke Yongmin bahwa dirinya sedang berada di kamar Yeoju dan segera akan menghabisi nyawanya. Dengan panik, Yongmin pun segera menyelamatkan sahabatnya ini. Namun baru sampai di tempat, Yongmin dihadang oleh Kim dan dengan kesal dia pun menganiaya wanita ini. Ternyata Yeoju masih selamat dan hanya cedera akibat disiksa oleh psikopat tersebut. Dia pun menjaga temannya ini dan dokter mengatakan bahwa Yeoju harus dirawat dulu untuk pemulihan. Kembali ke rumahnya, Yongmin pun memasang kamera tersembunyi di dalam kamar untuk berjaga-jaga, mengingat psikopat itu masih berkeliaran dan coba menerornya. Lalu saat dirinya di minimarket, dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Han Dong-hun. Dia mengaku dulu bekerja di apartemen Yongmin yang lama sebagai security di gedung itu. Pria ini mengajaknya untuk mengobrol tentang psikopat yang meneror Yongmin dan memastikan bahwa pelakunya sudah tertangkap. Yongmin yang masih trauma dan cemas menjawab pria ini seadanya. Dia tak ingin terlalu akrab dengan orang asing yang tak dikenalnya. Lalu setelah beranjak pergi, Yongmin sempat melihat jam tangan yang dipakai pria itu. Dia sangat yakin jam tangan itu sama dengan psikopat yang mengejarnya kemarin. Sesampainya di rumah, polisi kembali menghubunginya untuk mengabari bahwa mereka menemukan mayat Kim dan dia bukanlah pelaku. Hal ini jelas membuat dirinya semakin khawatir. Dia yang mendengarnya pun shock. Dia tak menyangka ternyata pria itu bukanlah psikopat yang menerornya selama ini. Dia pun terpaku di dalam kamar dan dihantui kecemasan. Namun dia tak tahu harus berbuat apa. Perlahan Yongmin coba memeriksa kamera tersembunyi yang baru dipasangnya melalui HP-nya. Alangkah terkejutnya dia melihat seseorang masuk ke dalam yang tak lain adalah pria yang bertemu di minimarket. Ternyata psikopat misterius itu adalah dirinya. Dan saat ini dia sudah berada di bawah tempat tidur untuk segera menghabisi nyawa Yongmin. Pria ini sangat terobsesi kepadanya. Dia menyukainya dan ingin memilikinya dengan cara paksa. Dia pun memberi pilihan ke Yongmin bahwa dia akan melepaskannya untuk kabur. Namun jika dirinya tertangkap kembali, maka pria ini akan memotong lengan dan kakinya seperti korban-korban sebelumnya. Mendengar itu Yongmin pun gemetar dan sangat ketakutan. Lalu saat ada kesempatan, dia pun berusaha kabur dari psikopat yang satu ini. Karena pembicaraan yang terputus, detektif polisi pun khawatir kepadanya dan segera menuju ke tempatnya untuk memastikan keadaan wanita ini. Dan tanpa basa-basi, perkelahian pun tak terhindarkan antara keduanya. Polisi itu tewas di tempat. Yongmin yang tegang coba melawan psikopat ini dengan senjata yang dia dapatkan. Namun peluru pistol itu kosong yang membuatnya semakin terancam. Dan dengan penuh kepanikan, tanpa sengaja keduanya tertimpa lemari besar hingga terperangkap di dalam. Tangan pria ini tertusuk paku yang menempel di kayu lemari tersebut. Yongmin pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri nyawa psikopat sadis yang satu ini. Akhirnya, wanita ini pun berhasil membunuhnya dengan cara yang sadis, sama seperti yang dia lakukan kepada korban-korbannya.
Beberapa hari kemudian, di apartemen barunya, Yongmin pun kembali memastikan ke kolong tempat tidur bahwa tidak ada satu orang pun yang bersembunyi memantau keberadaannya. Film pun selesai.